Selamat pagi semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu diberi kesehatan ya, selalu sehat dan senantiasa bisa untuk menjaga diri. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan kalian mengenai salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Nah, salah satu cerita rakyat yang saya tampilkan ini adalah mengenai asal-usul Danau Maninjau yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya menyajikan sebuah teks deskripsi ya mengenai cerita rakyat gitu. Silahkan dibaca, saya beri waktu kurang lebih selama 5 menit ya teman-teman. Baik, teman-teman sudah bisa membaca mengenai asal-usul Danau Maninjau. Nah, dari teks cerita rakyat ini, apabila teman-teman tergerak begitu hatinya, begitu ya, pasti akan menemukan beberapa kosakata-kosakata yang sangat-sangat sulit dipahami, karena saya yakin untuk teman-teman BIPA yang level menengah ini adalah hal yang cukup sulit untuk dipahami. Untuk itu saya akan mencoba menjelaskan ya. Baik, melalui teks cerita rakyat di atas mengenai asal-usul Danau Maninjau, kurang lebih saya menemukan sekitar 16 kosakata yang memiliki kemungkinan besar gitu ya untuk kesulitan dipahami oleh kalian sebagai pembelajar BIPA level menengah. Nah, kesulitan tersebut muncul akibat adanya penggunaan kosakata mengenai budaya, kemudian ada juga idiom, kemudian kata-kata yang hanya muncul pada teks sastra begitu, sehingga bentuk bahasanya itu formal dan tidak umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya menyimpulkan bahwa teman-teman BIPA berpeluang untuk mengalami sedikit kendala begitu ya. Baik, untuk kosakata yang pertama itu terdapat kata perkampungan. Nah, perkampungan ini berawal dari adanya pembubuhan konfiks peran dari kata dasar kampung begitu ya. Nah, makna dari perkampungan ini merujuk kepada sebuah desa begitu, wilayah yang dihuni oleh sebuah penduduk begitu. Kenapa kok tidak menggunakan kata pedesaan atau lain sebagainya? Jadi kalau di teks sastra kita itu perlu memperhatikan yang namanya nilai rasa begitu. Makanya kenapa yang digunakan adalah kata perkampungan, dan itu kurang lazim untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kosakata kedua itu ada kosakata bersaudara. Bersaudara ini bermakna hubungan gitu ya, hubungan antara kakak atau adik. Selanjutnya ada kata bujang. Nah, kata bujang ini memiliki arti sebagai laki-laki yang belum menikah begitu ya. Nah, dalam konteks teks sastra asal-usul Danau Maninjau itu kan terdapat kata bujang 9 itu memiliki arti 9 bersaudara laki-laki yang belum menikah. Kemudian ada kata sulung. Nah, sulung ini merupakan kata ganti atau kata lain dari anak pertama. Nah, istilah ini sering sekali digunakan dalam beberapa konteks kehidupan, tapi tidak umum untuk digunakan begitu. Jadi kalau sulung itu anak pertama, maka nanti ada bungsu sebagai anak paling terakhir begitu. Kemudian kosakata selanjutnya ada datu. Datu ini merupakan pemimpin adat atau petinggi adat atau seseorang yang dihormati karena merupakan petinggi begitu, dianggap memiliki keahlian tertentu sehingga dia ditunjuk untuk memimpin sebuah masyarakat begitu ya. Nah, dalam budaya Minangkabau, datu ini menunjukkan adanya
kedudukan sosial, sehingga seseorang yang memiliki gelar datu itu sangat dihormati bagi masyarakat adat setempat. Kemudian ada kosakata adu silat. Nah, silat sendiri itu merupakan salah satu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Nah, adu ini pertandingan lah istilahnya. Jadi kalau adu silat itu adalah pertandingan silat yang dilakukan antara dua orang. Selanjutnya kosakata kampung. Kampung ini memiliki arti sebagai desa. Selanjutnya ada kata meminang. Nah, meminang ini memiliki kata dasar pinang yang dibubuhi oleh prefiks me, kemudian melebur gitu ya, bukan jadi mepinang tapi menjadi meminang begitu. Nah, meminang ini memiliki arti melamar seseorang atau mengajak seseorang untuk dijadikan sebagai pasangan, atau dalam arti lain itu diajak untuk menikah begitu. Nah, meminang ini dalam budaya Indonesia biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selanjutnya kosakata pinangan. Pinangan ini berasal dari kata dasar pinang yang dibubuhi sufiks an dan memiliki arti lamaran. Tapi dalam konteks ini pinangan itu adalah pihak perempuan yang menerima ajakan dari pihak laki-laki untuk menikah begitu. Selanjutnya ada kosakata bersikukuh. Bersikukuh ini memiliki arti mempertahankan atau tetap pada pendirian begitu. Kemudian ada kata diarak atau arak. Nah, diarak ini memiliki arti digiring atau dibawa oleh beberapa orang untuk melakukan perjalanan begitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang menarik dari kata diarak ini dalam konteks sastra dan masyarakat Indonesia begitu ya, istilah ini memiliki makna yang negatif karena diarak ini lebih merujuk kepada sebuah hukuman begitu ya. Apabila seseorang dianggap telah melanggar norma, biasanya orang tersebut akan diarak, sengaja dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain tuh untuk dipermalukan begitu. Nah, dari cerita di atas itu kan tokoh Sani dan Giran diarak oleh penduduk karena telah melakukan tindakan terlarang dan diarak menuju ke puncak gunung tinjau dengan tujuan menghukum begitu. Selanjutnya ada kata kutuk. Kutuk ini memiliki arti ucapan buruk kepada seseorang. Jelas itu ada menjelma. Menjelma ini memiliki arti sebagai menyerupai atau mirip dengan sesuatu atau seseorang begitu ya. Nah, kata ini itu banyak ditemukan dalam istilah sastra tapi tidak terlalu lazim untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian ada kata ramu. Nah, ramu ini memiliki arti mencampur atau membuat sesuatu. Kemudian yang ke-15 ada kata berselang. Nah, berselang ini memiliki arti sebagai jeda waktu atau dalam konteks tertentu berselang ini diartikan sebagai beberapa saat kemudian begitu ya. Kemudian ada menaruh hati. Nah, menaruh hati ini merupakan salah satu idiom ya, sebuah kata yang memiliki makna yang lain. Menaruh hati itu memiliki arti sebagai menyukai begitu. Nah, dari ke-16 kosakata ini tentu kosakata ini merupakan bentuk yang tidak umum gitu ya, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat sering kita temukan hanya dalam teks-teks sastra saja begitu, karena kosakata ini cenderung memiliki jangkauan penggunaan yang terbatas. Kalau digunakan dalam konteks non sastra justru akan terasa seperti aneh begitu ya untuk digunakan, tapi kalau di dalam teks sastra digunakan justru hal ini memiliki nilai tambahan karena dalam teks sastra itu kita perlu memperhatikan yang namanya nilai rasa begitu. Jadi kosakata ini akan sangat sering kita temui dalam teks sastra gitu. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan pada
pagi hari ini kita sudah membahas kurang lebih terdapat 16 kosakata yang susah untuk kita pahami dalam teks asal-usul Danau Maninjau. Cukup saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Apabila terdapat pertanyaan, rekan-rekan boleh untuk bertanya melalui kolom diskusi. Baik, cukup saya akhiri. Selamat pagi.